Kita akan masuk teman-teman sekalian pada kesempatan ini, semoga Allah berkahi lanjutan hadis, yaitu hadis nomor 267 berbicara tentang masalah sponsor anak yatim. Bunyinya dari Sahli bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadha." Wa asyara bis sabbabati wal wusta wa farraja bainahuma. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Saya dan orang yang mengurus anak yatim, kata Nabi SAW, akan berada di surga seperti ini. Sambil beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, serta beliau merenggangkan keduanya. Jadi jari telunjuk sama jari tengah. Direnggangkan maksudnya dikasih jarak sedikit ya. Seperti biasa teman-teman, kita akan masuk insya Allah dalam penjelasan hadis. Namun pada kesempatan ini saya akan coba gabungkan dua buah hadis ya, karena semakna. Yaitu hadis selanjutnya 268 bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kafirul yatimi lahu aw li ghairihi. Ana wa huwa kahataini fil jannah." Wa asyara ar-rawi wa huwa Malik bin Anas bis sababati wal wusta. Kata Nabi SAW, orang yang mengurusi anak yatim, miliknya atau milik orang lain. Maksudnya anak yatim dia atau anak yatimnya orang lain. Dia dan saya nanti seperti ini di surga. Lalu perawi hadis, tepatnya Malik bin Anas radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Ya, ini perawi hadis ya. Imam Malik rahimahullah dalam kitab Muwatta'nya. Beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullah berkata, anak yatim miliknya maksudnya adalah anak yatim yang termasuk kerabatnya. Sedangkan anak yatim orang lain maksudnya adalah anak yatim yang bukan kerabat. Anak yatim kerabat seperti anak yatim yang diurusi oleh ibunya, kakeknya, saudaranya, atau selain mereka dari kerabat anak itu. Wallahu a'lam. Seperti biasa coba kita ambil mutiara daripada hadis ya. Yang paling menonjol sekali dari hadis ini adalah tentang masalah yatim. Siapa itu yatim? Ulama memberikan batasan yatim adalah anak-anak yang meninggal ayahnya. Jadi yang meninggal ibunya tidak dikatakan yatim. Di Indonesia biasa ditambah dengan piatu. Ya, kalau ibunya tidak ada. Jadi dalam agama cuma ada yatim saja, tidak ada piatu. Ya. Istilah ini maksudnya dalam syariat yang berhubungan dengan hukum syariat ya. Jadi yatim adalah anak-anak yang meninggal ayahnya dan syarat yang lain adalah belum balik. Kalau sudah balik berarti bukan lagi yatim. Ya. Sudah nggak dianggap yatim karena balik itu menandakan dia sudah ada taklif, dia sudah mampulah ya akalnya, anggota tubuhnya untuk bekerja mencari pendapatan sendiri. Jadi yatim ini dibatasi dulu ke dua hal tadi. Yang meninggal ayahnya dan juga yang belum balik. Ya, belum balik. Tentu banyak sekali keutamaan mensponsori anak yatim ya. Anda kalau ketik di Google tentang keutamaan mensponsori anak yatim, banyak sekali hadis, di antaranya hadis-hadis ini tentunya. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, pelajaran yang lain kita ambil, pelajaran yang kedua dari hadis, bagaimana Nabi SAW menitik beratkan bahwasanya mensponsori anak yatim. Kita masuk dulu ke hadis yang kedua tadi 268. Kafirul yatimi lahu aw li ghairihi. Mensponsori anak yatim milik dia atau bukan milik dia. Yang dimaksud sini milik dia, misal seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, baru punya anak satu, masih belum balik, masih baik, meninggal suaminya. Maka di sini yang menjadi sponsor anak yatim selain ibunya adalah ibunya anak itu sendiri. Selain orang tuanya, tadi si ibu ini, dia juga menjadi secara otomatis bisa mendapatkan keutamaan hadis ini. Dia sponsor terhadap anak suaminya yang sekarang yatim. Anak dia juga tentunya ya. Atau ada kasus yang lain, seseorang atau suami istri punya anak masih kecil, misalnya masih setahun, 2 tahun misalnya, atau 5 tahun, anak itu atau 10 tahun. Kemudian
suami istri ini keluar pakai kendaraan, tabrakan, meninggal suami istri. Tertinggallah si anak ini sendirian. Nah kalau ada kerabatnya yang menaunginya, misalnya tantenya, omnya, kakeknya, ya, ini kerabatnya, maka juga bisa dibahasakan yatim miliknya. Masih masuk dalam masalah itu. Sebagaimana tadi Imam Nawawi rahimahullah berikan batasan itu ya, atau gambaran itu. Jadi selama masih punya hubungan kekerabatan, maka dimasuk dalam makna hadis miliknya, gitu kan, yatim itu. Kemudian juga di sini lebih luas gambarannya, ternyata mendapatkan keutamaan yatim sebagaimana kita akan sebutkan nanti insya Allah di manfaat atau faedah yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis, ya. Itu bisa kita dapatkan keutamaannya juga dengan anak-anak yatim yang lain. Ya. Seperti misalnya Anda masukkan dalam rumah sengaja mencari anak-anak yatim yang belum balik. Kemudian sebagaimana tadi saya bahasakan yang ayahnya meninggal kemudian Anda tinggalkan di rumah Anda. Ada sebuah riwayat yang seingat saya yang berbunyi kata Nabi SAW sebaik-baik rumah yang ada yatimnya. Dan juga ada riwayatnya yang menjelaskan setiap kali mengelus kepala yatim maka setiap helai rambutnya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka punya banyak sekali manfaat yatim tersebut, ya. Jadi ini bisa Anda datang ke rumah atau Anda punya seperti sekarang lagi marak ya, yayasan nih untuk mengurus anak yatim. Anda wakafkan sebuah tanah, sebidang tanah. Mungkin Anda bangunkan sebuah rumah, disitulah Anda biarkan anak-anak yatim tinggal, Anda datangkan seorang pengawas atau guru yang mengajar mereka. Maka ini juga masuk dalam makna mensponsori yatim. Jadi tidak harus di rumah Anda, tapi bisa di tempat lain. Atau mungkin di luar negeri, seperti misalnya kasus teman-teman kita di Palestina, kan gitu. Sekarang banyak sekali yang ayahnya meninggal jadi yatim. Dan mereka butuh uluran tangan. Kalau Anda mensponsori misalnya dari Indonesia, mungkin ada lembaga-lembaga yang punya link ke sana lalu Anda bantu, Anda khususkan untuk yatim, Anda juga akan mendapatkan ya keutamaan ini tentunya, ya keutamaan ini. Ada juga sebagian ulama mengatakan bisa didapatkan keutamaan yatim ini dengan menggabungkan dua keutamaan. Yatim dan juga mendapatkan keutamaan untuk menolong janda. Misalnya ada seorang janda punya anak. Ya, suaminya meninggal, ya. Maka anaknya otomatis jadi yatim. Tapi syaratnya suaminya meninggal ya, bukan yang cerai. Karena yang cerai tidak dikatakan yatim karena ayahnya masih ada. Tapi di sini seorang wanita yang jadi janda karena meninggal suaminya, gitu kan? Sehingga dia punya anak kecil yang belum balik. Nah di sini kalau ada seorang muslim ingin mengejar pahala yang besar, maka dia nikahi si janda tadi yang suaminya meninggal. Sekali lagi khusus masalah itu karena yang kita bahas adalah anaknya yang yatim. Dia nikahi janda yang meninggal suaminya setelah masa iddah 4 bulan 10 hari. Kemudian setelah itu dia nikahi dengan niat menolong si janda tadi dan juga mendapatkan pahala menaungi si yatim tadi. Karena memang ada hadis Nabi SAW, as-sa'i alal armara wal miskin, orang yang as-sa'i itu sengaja mencari, sengaja mau menolong. Armala para janda dan juga miskin, orang-orang miskin. Fahuwa kal mujahid fi sabilillah, mereka maka dia seperti orang berjihad di jalan Allah gitu ya, pahalanya sama dengan jihad. Maka ini punya keutamaan tersendiri. Ini pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil insyaallah. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah keutamaan yang didapatkan. Tidak ada sesuatu teman-teman sekalian yang lebih mulia dibandingkan kita masuk surga. Dan lebih sempurna lagi kemuliaan tersebut kalau kita bersama Nabi SAW. Pernah ada satu sahabat cerdas sekali, dia mengatakan, ya Rasulullah. Jadi kebetulan Nabi SAW mau sholat malam, dia yang siapkan air wudhunya. Ya. Dia melayani Nabi SAW. Lalu Nabi mau berterima kasih sama dia mengatakan, mintalah sesuatu. Siapa yang kau inginkan? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin Anda berdoa kepada Allah agar saya bersama Anda di surga. Artinya di mana istana Anda, saya dekat dari situ. Gitu kan? Tentu tidak mungkin bersama Nabi SAW dalam istananya gitu kan. Wah, kata Nabi SAW, ada permintaan lain? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah. Itu saja, itu hajat terpenting bagi saya. Maka kata Nabi SAW, kalau gitu, bantulah aku dengan cara memperbanyak sujud. Gitu kan?
Tentu ini ada rincian ulama memperbanyak sujud ini dalam memperbanyak sholat sunnah dan seterusnya itu banyak rincian ulama. Tapi jelas memperbanyak sujud artinya sholat. Tapi di sini kita lihat bagaimana para sahabat menjadikan targetnya adalah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Nah keutamaan kalau Anda sponsori yatim, maka di sini Anda mendapatkan akan bersama dengan Nabi SAW. Terbukti beliau mengatakan, ana wa kafirul yatim, aku dan sponsor anak yatim kahataini. Ya. Maaf, ana wa kafirul yatim fil jannati hakadha. Aku dan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Lalu kemudian wa asyara bis sababati wal wusta. Lalu beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini kan jari yang paling dekat, berdekatan satu sama yang lain ya. Bisa dirapatkan, bisa dijarakkan. Tapi beliau di sini dikatakan dalam riwayat atau dikatakan dalam riwayat wa farraja bainahuma, dan beliau merenggangkan di antara keduanya. Maksudnya tidak mungkin sama. Kalau Nabi SAW berikan isyarat seperti ini tangannya melengket ya satu sama yang lain, berarti kan sama-sama di istana. Bersama Nabi di mana dia di situ. Tapi ini tidak, Nabi SAW merenggangkan. Dalam arti kata memang tidak mungkin orang bersama dalam istana Nabi SAW. Karena setiap orang beriman akan di istananya sendiri ya di surga. Tapi di sini Nabi SAW berkata artinya akan dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, gitu kan. Dan ini dua jari ini kan kita tahu sumbernya satu. Dalam arti kata di situ berdekatan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kemuliaan yang sangat luar biasa. Karena kita tidak mungkin bisa menjangkau amalan-amalan Nabi SAW. Tidak mungkin kita bisa menjangkau tingkat iman beliau SAW. Beliau sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Tapi ini amalan yang mudah sekali. Detik ini, ya di waktu ini pun, Anda walaupun ikuti acara ini bisa buka handphone, bisa transfer ke rumah yatim dimanapun. Gitu kan? Tiba-tiba Anda bisa niatkan untuk jadi sponsor mereka. Saran saya adalah, Anda cari lembaga-lembaga yatim. Kalau Anda tidak bisa mempunyai sendiri lembaga itu, atau Anda masukkan ke dalam rumah Anda anak yatim, maka Anda buat cari lembaga-lembaga itu yang bisa dipercaya, ya, yang tentu juga amanah menjaga mengelola harta tersebut. Kemudian Anda jadikan sebagai sumber Anda meraih pahala setiap bulan. Misal, langsung saja tanya, misalnya di rumah anak yatim ini ada berapa sih anak yatimnya? Oh ada 100 orang. Baik kira-kira butuh berapa banyak beras misal. Anda fokus ke berasnya contoh. Maka berasnya mungkin butuh sekitar 10 karung. Satu karung 25 kilo berarti 250 kilo. Baik. Satu karung misalnya 25 kilo itu anggaplah 300 ribu misal ya. 300 ribu misalnya harganya. Saya beberapa kali dapat beras yang sudah cukup bagus. Antara 200 ribuan sampai 300 ribu itu sekitar 20 sampai 25 kilo ya. Misal contoh, kita anggaplah ambil 300 ribu. Ini contoh saja ya. Bukan jadi patokan tapi contoh. 300 ribu kalau kali 10 karung misalnya, berarti kan 3 juta rupiah. Anda blok misalnya tiap bulan, pokoknya berasnya dari saya. Dan titip pesan, gak usah sebut nama saya, hamba Allah. Selesai. Antara Anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Udah. Tiap bulan pokoknya rutinkan, potong dari rekening, Anda sudah langsung transfer ke sana. Alhamdulillah sekarang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa transfer dengan SMS banking, dengan internet banking, segala macam. Banyaklah fasilitas zaman sekarang ya. Nah, itu hitungan detik, subhanallah. Bahkan bukan cuma dalam negeri, di luar negeri pun Anda bisa lakukan kan gitu. Ya, dengan teknologi canggih sekarang Anda tinggal cari lembaga-lembaga yatim di seluruh dunia. Anda tinggal ketik keluar semua nama-namanya. Mungkin ada nomor rekeningnya, ada kontak personnya. Anda bisa transfer ke mereka. Dan itu keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar ya. Juga kalau insya Allah Allah mudahkan nanti dibuka umroh dan haji kembali. Umroh maksud saya, haji kemarin sudah dibuka ya, walaupun masih orang lokal. Insya Allah rencananya di bulan Oktober ya, September atau Oktober, tapi yang sekarang sementara ada beritanya di Oktober insya Allah dibuka lagi. Anda kalau lagi ke Mekah, ya, coba atau ke Madinah, minta sama mutawifnya, yang sedang mengantar Anda, antar saya ke lembaga resmi yayasan sosial. Ya, kalau Anda lihat cuplikan kami di YouTube sudah saya tunjukkan itu ya. Kalau tidak salah ya judulnya itu tempat-tempat berinfak di Mekah. Ya, saya sudah tunjukkan ada beberapa yayasan itu ada di
tower jam, di tower jam yang besar tuh ya, tower Zam-Zam, itu Anda bisa masuk di lantai awal, lantai satunya atau LG-nya ya, apa namanya, mall itu. Anda lurus saya sampai mentok di depan pintu masuk Hotel Fairmont, Anda akan temukan ada kantor resmi yayasan. Saya sering bawa jemaah ke sana. Dan itu semua kegiatan sosial ada. Di antaranya juga sponsor anak yatim. Dan uniknya mereka punya sponsor anak yatim di Saudi, dan mungkin kalau tidak salah mereka punya link ke luar negeri. Contoh saja. Dan di situ juga ada banyak membagi-bagi buka puasa, membagi-bagi minuman untuk jemaah haji. Anda bisa menyumbang minimal 1 real dan seterusnya. Ini contoh saja ya. Dan sekian banyak tentu upaya yang bisa kita lakukan di zaman sekarang untuk mendapatkan keutamaan ini. Ingat teman-teman sekalian, akhir surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah itu. Nanti kalau ada orang mau meninggal, ya, dia akan mengatakan minta dikembalikan ke dunia untuk bersedekah. Maka ini kesempatan bersedekah kepada mereka. Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair beliau, dosa-dosa besar, memasukkan memakan harta anak yatim adalah bagian daripada induk dosa besar yang 7. Ya, memakan harta anak yatim itu setingkat dengan sihir, setingkat dengan durhaka dengan orang tua, dengan zina dan seterusnya, karena memang dia termasuk induk dosa-dosa besar yang membinasakan. Nah, contoh orang memakan harta anak yatim ada 2 yang saya berikan gambaran di kesempatan ini, insya Allah. Itu yang terlintas di benak saya ya. Yang pertama itu misal ada orang kaya raya, suami istri, kayak kasus tadi saya kasih contoh, tabrakan, meninggal dunia, naik mobil misalnya, atau di pesawatnya jatuh, mati. Orang kaya raya, dia punya anak misalnya 1 atau 2 orang, masih kecil, belum balik. Sementara harta warisan milik mereka, gitu kan. Karena mereka orang-orang kaya, apalagi kalau anak laki-laki, kedudukan mereka sangat kuat dalam masalah warisan. Maka sekarang misal yang sponsorin mereka, anak 2 ini adalah pamannya, saudara atau saudari atau tantenya dari ibu atau ayah anak yatim ini, gitu kan. Nah di sini mereka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka kaya ataupun mereka miskin, mereka menyimpan harta anak yatim tersebut sebagai warisan, dan nanti kalau sudah balik mereka serahkan, kalau sudah berakal mereka serahkan. Kemudian selama hidup mereka boleh biayai. Dan kalau anak-anak yatim ini tinggal di rumah mereka, ya, maka mereka bisa mengeluarkan biaya seperti listrik, kebutuhan-kebutuhan dasar, termasuk mereka juga makan, tapi tidak boleh berlebihan. Jadi tidak boleh misalnya sengaja beli mobil mewah, apa segala macam, itu tidak diperlukan gitu ya. Karena hanya boleh diambil secukupnya untuk kebutuhan yatim dan juga untuk kebutuhan dia yang sponsori gitu ya. Tapi kebutuhan-kebutuhan dasar kayak makan, minum yang mendasar seperti itulah. Kapan dia mengambil harta anak yatim tersebut, apalagi sampai memakai semaunya sendiri untuk kebutuhan dia, bahkan anak yatim ini malah dimasukkan ke lembaga yatim, dia cuekin dan segala macam, dan setelah dewasa pun dia tidak pernah menyampaikan kalau ada hartanya, maka ini masuk dalam ancaman dosa besar atau induk dosa besar yang 7 yang membinasakan, gitu kan. Jadi syirik kepada Allah, durhaka dengan orang tua, riba, yang memakan harta anak yatim, ini semua masuk. Zina, ini dosa-dosa besar, sihir ya, induk-induk dosa-dosa besar yang berbahaya masuk dalamnya memakan harta anak yatim, dan juga meninggalkan lari dari medan perang ya. 7 induk dosa besar seingat saya itu. Contoh yang lain yang kedua adalah orang-orang yang mengelola lembaga-lembaga, ya, lembaga-lembaga sosial, punya yayasan. Ini harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, titipan harta-harta orang untuk anak yatim. Jadi memang betul-betul dia gunakan untuk yatim tersebut, ya, untuk yatim tersebut. Anda boleh memotong ya di situ untuk biaya misalnya membayar pegawai, karena ada pegawai yayasan yang bergerak untuk mengantar anak yatim, kemudian membagi-bagikan zakat. Umumnya pegawai lah di situ ya, mereka masih boleh diberikan dari gaji itu. Tetapi untuk yang lainnya tidak boleh. Misalnya dia sengaja membawa nama yayasan, kemudian dia menggunakan uang yayasan untuk kebutuhan dia pribadi gitu kan, tanpa izin dengan pemilik harta,
atau misalnya pun dia tidak punya wewenang sama sekali dalam masalah itu, ya, maka ini semua akan bisa menjadi masuk dalam kategori dosa besar tentunya, ya. Selanjutnya kita masuk ke hadis nomor 269. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, atau beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Laisal miskinul ladzi tarudduhu tamratu wat tamratan, walal luqmatu wal luqmatan, innamal miskinul ladzi yata'affaf." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya orang miskin itu bukanlah orang yang ditolak ketika dia meminta sebutir atau dua butir kurma, atau sesuap dan dua suap dalam kurung makanan. Orang miskin sebenarnya adalah orang yang tidak mau meminta-minta. Kemudian dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain juga disebutkan, sabda Nabi SAW, "Laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nasi tarudduhul luqmatu wal luqmatan, wat tamratu wat tamratan. Walakinnal miskinal ladzi la yajidu ghinan yughnih wa la yuftanu bihi fayutasaddaqu alaihi wa la yaqumu fayas'alan nas." Orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling kepada orang-orang lalu ditolak ketika dia meminta suap atau dua suap atau sebutir dan dua butir kurma. Akan tapi orang miskin itu adalah orang yang tidak mendapat kecukupan yang mencukupinya dan tidak diketahui kemiskinannya sehingga dia diberi sedekah dan dia pun tidak bangkit untuk meminta-minta kepada orang-orang. Ini dua buah riwayat dalam satu nomor hadis, ya, nomor 269. Hadis ini teman-teman sekalian seperti biasa coba kita bedah, ya, mudah-mudahan Allah SWT mudahi. Potongan pertama adalah bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita agar fokus untuk memang mencari orang miskin. Kita mencari orang miskin. Jadi jangan tunggu orang miskin datang. Orang miskin datang, alhamdulillah kita bantu. Tapi ada keutamaan orang yang mengejar orang miskin. Jadi dia sengaja keluar mencarinya. Karena di sini Nabi SAW menitik beratkan poin masalah itu. Ya. Kata Nabi SAW, orang miskin itu bukan orang yang ditolak. Ya. Pada saat minta sebutir dan dua butir kurma, sesuap atau dua suap makanan. Jadi bukan orang yang keliling-keliling, kamu tunggu datang gitu. Tapi orang miskin adalah sebenarnya orang yang tidak mau minta-minta. Justru kalau dia tidak minta-minta berarti bagaimana? Ya kita harus datang kepada dia. Begitu dia kan riwayat yang satu, ya. Yang keduanya, riwayat yang kedua. Orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling kepada orang-orang lalu ditolak ketika dia meminta suap, sesuap atau dua suap, sebutir atau dua butir kurma. Kan tapi orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan kecukupan yang mencukupinya dan tidak diketahui kemiskinannya. Karena tidak pernah mengatakan saya miskin, saya susah. Tapi kan kita bisa lihat dari pakaiannya, kita bisa lihat dari keadaan tempat tinggalnya, ya, sendalnya dan segala macam. Sehingga dia diberi sedekah dan dia pun tidak bangkit untuk minta-minta kepada orang. Jadi pesannya di sini adalah bagaimana kita memang sengaja keluar mencari. Ada orang-orang subhanallah jiwanya mulia. Walaupun hidupnya susah. Mungkin sehari makan cuma sekali. Kadang-kadang seharian tidak punya makanan. Tapi mereka tidak mau minta-minta. Mereka punya sifat ta'afuf. Mulia. Gak mau. Kalau mereka pun ya mau butuh sesuatu. Mereka tawarkan jasa. Misalnya dia bergerak. Ya. Dia memberi dan seterusnya begitu, ya. Jadi nggak sembarangan. Dia mau, dia dibayar, dia terima uang halal dan dia berikan juga unsur timbal balik. Misalnya dia membantu apa, ya dia bekerja apa, bersihkan kebun kah, bersihkan saluran air, selokan, apalah nawarin jasa menjadi buruh, menjadi apa atau jadi pegawai dan seterusnya. Itu semua dia ingin terima hasilnya dengan bekerja. Mulia. Dan ini jiwa orang mukmin. Ya, orang mukmin itu selalu mulia. Dia tidak pernah membuka pintu-pintu mengemis. Ya, karena kapan teman-teman sekalian ada seseorang yang membuka pintu mengemis, maka Allah pun membuka untuknya pintu kemiskinan. Nah, ini bahaya sekali. Akan diberikan atau dibukakan pintu kemiskinan, ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda,
eh, siapa yang membuka pintu mengemis, sengaja minta-minta Allah bukakan baginya pintu kemiskinan. Dan siapa yang memuliakan dirinya, punya sifat ifaf, afaf, dia nggak mau mengemis, dia berikan jasa kemudian dia terima, gitu kan. Dia nggak mau minta-minta, maka Allah akan bukakan pintu kekayaan. Seperti itulah. Jadi sifat orang mukmin begitu. Beda tentu kalau kita tiba-tiba dikasih, itu kita terima saja. Tapi ini maksudnya adalah mengemisnya datang. Jadi akhirnya dia jadi malas, dia nggak mau bekerja. Itu pelajaran pertama yang kita ambil, bagaimana sebagai orang mukmin beriman kepada Allah SWT, beriman kepada Rasulullah SAW, kita sengaja keluar melihat ada orang-orang justru yang mulia, mereka tidak mau mengemis, tapi kita tahu keadaannya, kita bantu. Ya, kita bantu. Karena ada sebagian orang juga begitu ya. Kenapa kau tidak bantu si fulan? Kenapa nggak bantu si fulana? Kan dia nggak pernah minta. Nah, aneh. Kau tunggu dia minta. Kita kan bisa tahu dari keadaannya. Tuh apa tunggu orang minta? Ada orang mulia tidak mau minta. Walaupun kadang-kadang dia kelaparan, dan itu dinukil dari kisah para salafus saleh. Ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah tidak punya pada saat mau buka puasa kecuali roti kering dan minyak saja. Kemudian ada orang miskin minta, masih dikasih oleh beliau radhiyallahu anhu. Dan beliau tidak bilang sama tetangganya, padahal ini ibunya orang beriman, istri Rasulullah SAW, istri raja dan guru kita semua. Gitu. Ya. Manusia terbaik, tapi beliau tinggal bicara. Saya nggak ada makanan, orang semua kirim makanan. Tapi beliau tidak bicara. Punya sifat kemuliaan. Jadi seperti begitu orang-orang beriman ya. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, yang perlu digarisbawahi adalah, bukan berarti difahami dari hadis ini, kalau ada orang datang minta-minta kita jangan kasih, bukan itu yang dimaksud. Ya. Tapi di sini pesan Nabi SAW dituju kepada, coba kamu cari yang justru tidak minta-minta. Tapi kalau ada orang datang minta, kasih. Ya. Karena banyak dalil juga berhubungan dengan masalah itu, kata Nabi SAW, yadul ulya khairu miyadis sufla. Tangan yang di atas memberi lebih baik daripada tangan mulia. Ini kata ulama secara mutlak. Ya. Itu berarti orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Dalam arti kata dia disuruh memberi. Ya. Orang itu datang minta, kasih. Orang tidak minta juga kita sengaja kasih. Seperti itulah. Jadi di sini bukan difahami, oh berarti orang kalau datang minta-minta, oh menurut hadis ini bukan orang miskin. Gak usah saya bantu. Enggak, bukan itu. Ya. Tapi justru kita harusnya fahami bahwasanya kalau ada orang miskin minta, silahkan dikasih. Ya, silahkan Anda kasih gitu kan. Dan tugas kita menghakimi secara zahir, yang kelihatan. Dia kelihatan begitu, ya sudah kita nilai dia orang miskin. Masalah nanti dia nipu, ternyata dia punya rumah mewah, punya apalah segala macam, dia jadikan minta-minta itu sebagai sumber dia, itu lain. Kalau kita sudah tahu begitu, jangan dikasih, nggak apa-apa. Ya, gitu. Kalau sudah tahu ternyata orang ini kerjanya begitu. Saya pernah satu kali subhanallah keluar dari Masjid Aqsa waktu itu. Kebetulan satu-satunya Jumat yang sempat saya hadiri situ. Alhamdulillah pada saat itu sempat hari Jumat. Seperti biasa habis sholat Jumat orang pada bubar rame-rame. Ada banyak orang-orang miskin biasa minta-minta gitu ya. Terus saya siapkan karena memang ada beberapa juga dana dari jemaah yang dititipkan. Dan saya memang untuk donasi Palestina kami kasih di Masjid Aqsa. Beri makan beberapa penjaga Masjid Aqsa, kita berikan Al-Quran, kursi untuk orang tidak mampu di Masjid Aqsa, beberapa kegiatan yang kita lakukan lah gitu kan. Nah, di antaranya adalah kita kalau ketemu orang-orang Palestina miskin kita kasih gitu. Sempat kita kasih beberapa orang, tapi ada satu anak Palestina, Ishak namanya, anak ini dari masih kecil sebelum balik saya sudah kenal sampai sekarang Masya Allah sudah balik. Sering bantu saya untuk keliling dan dia menginformasikan gitu di mana tempat-tempat yang kita bisa bantu sembako dan segala macam. Intinya teman-teman sekalian ternyata ada satu ibu duduk gitu sambil kayak orang yang ngeray minta. Begitu saya mau kasih dia bilang, jangan kasih ini Ustaz Khalid. Saya bilang kenapa? Tapi dalam bahasa Arab ya. Saya bilang kenapa? Dia bilang ini orang perempuan ini terkenal di sini, orang sekitar Baitul Maqdis ini sudah tahu ini orang kaya raya, rumahnya bagus di sana. Cuma dia sudah jadikan mengemis itu sebagai sumber pendapatannya. Contoh, dan dia orang situ dan dia tahu betul ada rumahnya mewah, orangnya mampu, tapi subhanallah ada orang kejiwaannya begitu ya. Dia jadikan itu sebagai malah sumber pendapatan. Ini tidak benar. Kalau kita udah tahu begitu nggak boleh malah kita bantu, karena malah
mendukung dia dalam perbuatan-perbuatan keji seperti itu kan. Orang-orang yang boleh meminta, orang yang memang ya, butuh. Kalau nggak butuh, kenapa kita harus hinakan diri kita? Ya, seperti itu kurang lebih. Ini gambaran atau yang bisa diambil daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya nomor 270 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsabuhu qal wa kal qa'imi la yaftur wa qas-sa'imi la yuftir. Orang yang berusaha memenuhi kebutuhan janda dan orang yang miskin bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah. Lalu perawi hadis mengatakan, dan saya mengira, ya, kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, dan bagaikan orang yang sholat malam tanpa lelah, dari mulai habis isya sampai subuh gak pernah tidur, sholat malam terus, dan juga bagaikan orang yang berpuasa tanpa henti, tiap hari puasa terus, gitu kan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini mulia teman-teman sekalian, dan sempat sudah kita singgung tadi ya, dalam syarah atau penjelasan hadis nomor 267-268, tapi sekarang kita coba lebih perdalam lagi insyaAllah. Potongan yang pertama yang bisa diambil dari hadis adalah sabda Nabi SAW, as-sa'i. As-sa'i, Anda tahu sa'i antara Safa dan Marwah ya, berjalan antara Safa dan Marwah. Berarti as-sa'i alal armara wal miskin. Orang yang berjalan, berusaha memang mencari tahu tentang janda dan orang-orang miskin. Potongan as-sa'i sini yang perlu kita garis bawahi. Berarti memang sama mirip dengan penjelasan kita hadis sebelumnya 269 teman-teman sekalian. Islam menyuruh sengaja kita menjemput bola amal soleh itu. Ya. Kalau Anda tinggal di satu komplek yang mewah, lalu dijaga dengan security, dari mana Anda mau sedekah kalau Anda tunggu orang datang ke rumah? Gak ada yang boleh masuk, ditahan sama security. Maka tadi sudah kita berikan opsi-opsinya. Anda bisa tahu alamat-alamat dan nomor rekening lembaga-lembaga yatim dan segala macam. Anda coba ya selalu kontak sama mereka dan langsung bisa bersedekah yang bisa dipakai dalam 1 bulan, misalnya dalam 1 tahun. Itu jauh lebih tepat, gitu kan? Anda sengaja mencari tahu. Kalau sekarang begitu mudahnya melalui medsos kita mencari tahu informasi kan gitu. Atau memang Anda sengaja keluar, Anda nikmati setiap langkah kaki Anda nikmati setiap perjalanan Anda naik kendaraan ya, bahkan keluar kota, mungkin sebagian orang keluar negeri khusus untuk mencari kantong-kantong sosial. Ini saran saya saja, mudah-mudahan ini bisa sampai kepada teman-teman yang suka touring ya, jalan-jalan keluar negeri dan segala macam. Di masa pandemi selesai ini biasanya orang kembali lagi seperti itu ya, jalan-jalan biasa. Maka kalau Anda masuk ke satu negara, cobalah tanya, walaupun negara non-muslim misalnya, ya, kalau Anda kebetulan, tentu saran kami tidak datang jalan-jalan ke negara non-muslim, yang kami sudah sampaikan, datangnya ke negara Islam. Tapi kalau ada orang sampai ke satu negara, saya pernah diundang dakwah di Taiwan misalnya, di Korea, di beberapa negara yang memang non-muslim, di Jepang, maka tidak ada salahnya. Saya coba tanya, di mana ada masjid di sini? Ada masjid, ada komunitas Islam nggak? Ada, gitu kan? Maka mereka jelaskan ini komunitas Islam, masjid sini ada sekian, ini jumlahnya komunitas sekian yang bangun si fulan, ada sejarahnya. Kita datang ngobrol sama pengurus masjidnya gitu kan. Dan ternyata di masjid-masjid itu juga ada lembaga-lembaga sosialnya. Mereka punya kegiatan itu. Ada janda-janda yang mereka naungin, ya. Ada anak-anak yatim, ada pembagian Al-Quran, ada pembagian brosur tentang Islam, dan banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Maka berilah makna safar Anda itu. Beri makna safar itu dengan kesempatan bersedekah. Belum tentu teman-teman sekalian, ya, amal yang kita kerjakan pada saat itu ada lagi amal setelahnya. Mungkin itu amal yang terakhir. Kalau saya pribadi setiap kali ada kesempatan beramal, saya pribadi semoga Allah jaga, saya merasa sekali manfaatnya besar itu ya. Saya coba setiap kali ada kesempatan beramal, saya jadikan, saya anggap itulah amal terakhir. Mungkin setelah ini saya meninggal. Maka kita tidak sia-siakan akhirnya. Salah satu sifat Nabi SAW, beliau tidak pernah menolak orang yang minta. Tidak pernah.
berusaha selalu memberi, walaupun apa yang semampu beliau. Sampai pernah dalam sebuah riwayat Nabi SAW itu pernah dapat berkeranjang-keranjang kurma banyak sekali. Ada orang miskin datang minta sumbangan, Nabi SAW kasih. Dan beliau kalau kasih itu tidak setengah-setengah, langsung kasih itu. Yang betul-betul memenuhi kebutuhan mereka. Ternyata setelah selesai dibagi-bagikan, Nabi pun SAW tidak bawa sebutir kurma pun, kurmanya habis dibagiin karena orang masih minta. Masih ada data minta. Nabi SAW sedih melihat tidak punya apa-apa. Umar bin Khattab di sebelah Nabi SAW tahu itu, lalu mengatakannya Rasulullah, Allah nggak bebankan anda di atas kemampuan anda. Nabi SAW diam, nggak tanggapin. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu di sebelah Umar, ya Rasulullah, dikorek kantongnya, misalnya ada sekitar uang, kalau saya ingat saya ada 3 dirham mungkin. Diberi kepada Nabi SAW, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sedekahkan kemana anda suka. Lalu kata Nabi SAW sambil wajahnya gembira, senyum, mengatakan, bihadza umirtu, beginilah aku diperintahkan. Dan banyak hadis dari Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, seingat saya, tahap dari 2 sahabat ini, yang menukil bahwasanya Nabi SAW tidak pernah menolak ya permintaan orang. Itu ciri orang beriman. Ya. Jadi as-sa'i, ini potongan pertama hadis adalah bagaimana seseorang keluar untuk mencari itu. Ya, keluar. Dan Anda harus berusaha. Anda mau lebih pintar, belajar, keluar, cari ilmu itu. Jangan mimpi, menghayal duduk tidur di atas ranjang belum bisa pintar. Ya. Harus bekerja, harus bergerak. Mau dapat rezeki, bergerak, bekerja, gitu kan. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah memarahi sebagian orang yang duduk aja di masjid, mereka nggak keluar. Kata Umar bin Khattab sama hati mereka, keluarlah, cari rezekinya Allah. Karena belum pernah Allah catatkan bahwasanya langit akan menurunkan hujan emas dan perak. Bisa. Harus keluar, jadi kan, bekerja, itu, seperti itulah. Jadi kita harus keluar mencari as-sa'i. Kemudian alal armalah, ini potongan kedua dari hadis terhadap janda. Ya. Janda ini bisa dengan cara tadi saya kasih contoh dinikahi, ya, karena memang kita ingin menolongnya. Kalau di sini boleh saja cerai atau meninggal suaminya. Kalau tadi di bahasan anak yatim, khusus yang meninggal suaminya saja. Supaya mendapatkan keutamaan sponsor anak yatim ya. Tapi kalau di sini khusus untuk janda saja. Kalau untuk as-sa'i alal armara, mencari dan pahala di sisi si janda ini bisa dengan menikahinya sehingga dia terselamatkan dari fitnah dan status jandahnya itu. Ya, sebagaimana para sahabat juga ridwanullah alaihim itu kalau ada di antara teman-teman mereka yang meninggal mati syahid di medan perang, maka mereka ya menikahi mantan-mantan istrinya para mujahid itu. Ya. Ada di antara mereka memberikan isyarat sambil mengatakan, wahai ummu fulan, kalau sudah habis masa iddamu beritahukanlah kepada kami. Bahasa isyarat. Artinya kalau selesai masa iddah kamu boleh ya menyampaikan kami akan melamar, seperti itulah ya. Mereka pun membalas para wanita ini, kalau selesai masa iddah, wahai Abu Fulan, masa iddah kami sudah selesai. Jadi kalau dia mau melamar silakan dengan bahasa-bahasa yang santun dan tidak ada kemaksiatan tentunya. Atau memang dasarnya Anda melakukan khusus sponsoring janda ini dengan misal memenuhi kebutuhan mereka. Ya, memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Apalagi kalau punya hubungan kekerabatan. Ya. Saya berapa kali dapatkan keluhan, pertanyaan masuk di meja taklim gitu kan. Ada orang ibu-ibu yang mengeluh bagaimana dia janda, cerai sama suaminya, ada yang meninggal suaminya. Saudara-saudaranya orang mampu, kakak-kakaknya, adiknya, tapi tidak ada yang mau peduli dengan dia. Nggak ada yang mau peduli, sehingga hanya dia harus menjual gorengan, dia harus begini. Mana kita dari hadis Nabi SAW ini? Sengaja mencari ya, orang janda-janda. Memang sengaja kita mau mencari pahala di situ. Ya. Sampai dinukil dalam sebuah kisah, bahwasanya Umar bin Khattab pernah mendapatkan Abu Bakar datang ke sebuah rumah di ujung kota Madinah. Ya. Itu masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah Abu Bakar keluar, Umar pun masuk lalu mendapatkan ada seorang ibu tua, janda tua di situ. Gak punya anak, gak punya siapa-siapa, sendirian dan buta matanya. Maka Umar menanyakan setelah salam, Bu, siapa tadi yang masuk itu? Kata ibu itu, saya tidak tahu siapa. Sudah sekian tahun dia datang ke sini dan tidak pernah sebutin namanya. Gitu kan. Kemudian Umar tanya lagi, apa yang dilakukan di tempat Anda? Kata ibu tersebut, dia tiap hari membersihkan rumah saya,
dia membuatkan masakan saya, menyiapkan pakaian saya, lalu kemudian dia pergi. Maka Umar pun menangis sambil mengatakan, dengan inilah Abu Bakar mendahului kami. Tentu teman-teman jangan disalahpahami riwayat ini ya. Lalu ada yang mengatakan, Ustadz pernah cerita katanya bisa masuk ke rumah janda. Lalu kemudian main sembarangan nyelonong ke rumah orang. Ya, padahal akhirnya terjadi kemaksiatan, bukan itu yang dimaksud. Ya, harus ambil nilai positifnya. Jangan dipelintir ya. Sehingga nanti Anda sendiri bertanggung jawab depan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Tapi di sini memang orang yang buta, tua, gak ada orang yang urus. Karena Abu Bakar waktu itu radhiyallahu anhu sebagai pemimpin negara, dia merasa dia bertanggung jawab. Gitu kan. Seperti itu. Ya. Tapi kalau janda-janda yang masih muda, fitnah, ini nggak boleh tentunya. Ya. Bukan di situ maksudnya. Tapi Anda bisa misalnya mensponsori dia dengan, kalau memang dia tidak mampu ya, Anda dengan cara membantu dengan materi misalnya. Kalaupun dia orang mampu, Anda memang mau menikah sama dia, maka menikah dengan cara yang benar. Seperti itulah. Maka itu dengan diistilahkan dengan as-sa'i ala armala. Potongan kedua armalanya. Yang ketiga, wal miskin. Dan orang-orang miskin. Miskin di sini, sebagian ulama memberikan batasan definisinya adalah orang yang punya pendapatan atau orang yang punya sesuatu yang bisa membuat dia hidup, ya, tetapi kurang. Jadi ada beda antara fakir sama miskin. Kita kan Indonesia digabung fakir miskin. Sebenarnya kalau fakir itu Allah pisahkan ya di dalam 8 golongan penerima zakat dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 60 kan gitu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu dikeluarkan untuk fuqara, jamak daripada fakir dan miskin. Jadi ini beda, memang dua kelompok yang berbeda. Kalau fakir adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari ini apalagi besok, itu fakir. Betul-betul nggak punya apa-apa sama sekali. Ya. Kalau miskin punya, tapi kurang. Jadi di sini masuk dalam istilah miskin adalah para pegawai yang gajinya masih kecil. Misal anaknya 3, gajinya cuma 1 juta. Kontrakan saja sudah kos-kosan misalnya 750.000. Makan mungkin 500.000. Gaji 1 juta. Dia harus utang tiap bulan 250.000. Gali lubang, tutup lubang. Ini orang miskin namanya. Gitu kan? Anda punya pembantu supir di rumah. Mereka tidak punya kemampuan. Mereka kerja di rumah, ya, memaksa diri dan mereka tidak mampu. Ya, bolak-balik ada beberapa orang yang datang ke rumah kami bekerja gitu kan, terus menyampaikan kepada istri saya, mereka tidak mampu, mereka nggak punya kemampuan. Bahkan kadang-kadang anaknya harus dititip sama orang lain gitu kan. Bekerja pun itu pas-pasan untuk kebutuhan dia dari gaji itu. Maka ini semua adalah orang-orang yang masuk dalam kategori miskin. Maka dengan adanya pembatasan definisi ini, lebih luas lagi kita bisa dapatkan pahala gitu kan. Karena kalau kata sebagian ulama, fakir, semua fakir masuk dalam miskin. Ya, saya bisa, kalau miskin kita bantu, bagi orang fakir lebih layak kita bantu gitu kan. Walaupun tidak semua fakir masuk istilah miskin ya. Dalam arti kata memang orang-orang yang miskin kalau kita bantu, maka yang fakir lebih layak kita bantu. Tapi untuk memasukkan definisinya mengatakan fakir sama miskin salah, sama itu tidak tentunya. Tapi di sini dengan kita disuruh bantu orang miskin berarti fakir lebih pantas untuk dibantu. Potongan yang keempat adalah kal mujahidi fi sabilillah. Keutamanya adalah seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Kita kalau mau bicara teman-teman sekalian tentang keutamaan jihad, luar biasa gitu ya, luar biasa. Saya sampai membahas 43 atau 44 serial sahabat tabligh akbar. Hampir semuanya itu terlibat dalam peperangan bersama Nabi SAW. Dan hampir semuanya saya sebutkan tentang biografi para sahabat itu ridwanullahi alaihim. Semoga Allah ikhlaskan dari kita. Jadikan ini tambahan amal insya Allah hari kiamat. Kemudian juga keutamaannya. Ya. Apa keutamaannya orang ini? Di antara mereka yang jihad, dan di situ kemudian saya masuk lagi ada ad-durus wal ibar, pelajaran-pelajaran. Pelajaran apa yang bisa diambil? Nah, pelajaran misalnya tentang keutamaan jihad, keutamaan sedekah yang menonjol dari sahabat itu. Hampir semua sahabat ini punya keutamaan dalam masalah jihad. Dan banyak sekali dalil yang kita temukan tentang masalah itu. Di antaranya adalah
Nabi SAW bersabda waktu ditanya oleh seorang sahabat, ada nggak pahala yang amalan yang bisa sama dengan jihad? Kata Nabi SAW, saya tidak temukan. Saya tidak temukan. Juga Nabi SAW mengatakan, maksudnya saya tidak temukan yang bisa sama 100% lah. Ya. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, dua telapak kaki yang tersentuh debu medan perang tidak akan disentuh oleh api neraka. Makbarat kadama abdin sabila fatamassuhun nar. Dalam hadis sahih. Begitu juga setiap langkah, ya, setiap suka dukanya lah dalam jihad itu dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat, kuda pun yang digunakan untuk berjihad, ya, pada saat ditambak, diberikan makanan, bahkan kotorannya pun itu bisa ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dipakai jihad. Ada banyak keutamaan yang luar biasa gitu. Keutamaan yang luar biasa gitu kan. Nah, maka Anda bisa mengejar pahala-pahala itu walaupun Anda tidak pergi berjihad, minimal yang menyerupai, yaitu salah satunya dengan sengaja, ya, membiayai, melindungi, memenuhi kebutuhan para janda dan orang-orang miskin. Potongan terakhir dari hadis adalah ini yang tambahan yang luar biasa gitu ya. Yaitu wa ahsabuhu qal. Abu Hurairah berkata, dan saya mengira Nabi SAW juga mengatakan itu. Tambahannya adalah wa kal qaimi la yaftur wa qas saimi la yuftir. Sama pahalanya selain jihad. Jihad sudah kita dapatkan pahala karena sengaja mensponsori janda dan juga orang-orang miskin. Tambah lagi, dia seperti orang yang sholat terus tanpa istirahat. Dan sama orang yang puasa terus non-stop. Nah, ini dua ibadah yang sering kali diberikan contoh oleh Nabi SAW. Ya. Seperti orang yang sholat tidak berhenti, seperti orang yang puasa tanpa berhenti. Ini dua ibadah yang luar biasa. Kalau ada orang yang rutin sholat malam terus, malam suntuk ya. Dia jaga terus sholatnya on time. Ini punya keutamaan sisi Allah SWT luar biasa gitu. Sama juga dengan orang yang puasa. Tidak semua orang juga bisa melakukan puasa. Ya. Kalau orang bisa puasa Daud misalnya sehari puasa sehari tidak. Atau minimal puasa dalam satu pekan 2 hari Senin sama Kamis misalnya dia rutinkan. Maka itu tidak semua juga orang dapat taufik untuk mengamalkan. Khusus orang yang seperti ini luar biasa menggabungkan 3 keutamaan sekaligus ibadah. Dia seperti mujahid di jalan Allah. Dia juga seperti orang sholat yang tidak berhenti sholatnya. Dan dia juga seperti orang yang puasa tanpa berhenti berpuasa. Itu diambil dari potongan itu ya. Abu Hurairah berkata, dan bagaikan orang yang, kata Nabi SAW, dan bagaikan orang yang sholat malam tanpa lelah, tanpa berhenti, dan bagaikan orang yang berpuasa tanpa henti juga. Bagaikan orang yang berpuasa tanpa henti. Allahu a'lam. Hadis nomor 271 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujibid da'wata faqad 'asa Allah wa rasulah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Terjemahannya, sejelek-jelek, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, pesta pernikahan, di mana orang yang seyogyanya hadir dilarang datang. Kan orang kalau buat makanan banyak, harusnya kan undang orang makan, siapa saja boleh makan. Tapi karena dia acara pernikahan biasanya dibatasi, dikasih orang-orang tertentu saja. Dan orang yang tidak membutuhkannya malah diundang kepadanya. Ada orang-orang kaya memang tidak mau datang, tapi sibuk dikasih undangan, berharap mereka datang. Orang-orang miskin di dekat-dekat gedung butuh makanan, malah tidak dikasih. Dan barang siapa yang tidak mendatangi undangan, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ini riwayat Imam Muslim. Seperti biasa nanti kita akan jelaskan syarah atau penjelasannya setelah ini insyaAllah. Masih di nomor yang sama, disebutkan dalam satu riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari ucapannya sendiri, bi'sat ta'amu ta'amul walima yud'a ilaiha al-agniya wa yutrakul fuqara. Sejelek-jelek dan seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah,
di mana orang kaya diundang kepadanya sementara orang-orang fakir ditinggalkan. Kita akan masuk coba membedah hadis ini. Potongan pertama teman-teman sekalian dari sabda Nabi SAW, syarrut ta'ami ta'amul walimah, seburuk-buruk dan makanan adalah makanan walimah. Di sini ulama rincikan, bukan berarti jenis makanannya buruk. Perlu difahami itu. Bukan berarti jenis makanannya buruk. Karena bisa saja makanan yang dihidangkan halal. Rezeki yang dipakai beli juga halal. Ya kan? Tapi permasalahannya adalah dia menjadi buruk kalau memenuhi syarat yang datang dijelaskan Nabi SAW setelahnya. Yaitu yumna'uha mayyatiha wa yud'a ilaiha mayya'baha. Kalau ya, dilarang orang yang seyogyanya hadir, misal orang buat acara perkawinan, udah semua 500 undangan harus pejabat semuanya. Tidak mau undang, walaupun punya hubungan kerabat dari orang yang dianggap levelnya belum sampai ke level itu. Nah dia jadi buruk di situ. Tapi kalau orang buat walima, dia undang yang kaya, dia undang yang miskin, sehingga mereka semuanya makan sama-sama, maka buruknya makanan itu akan hilang, sifat buruknya akan hilang, walaupun bukan makanannya itu buruk ya, sebagaimana saya katakan tadi. Tapi kalau dibumbuhi dan dikemas dengan dilarang orang-orang miskin untuk datang di situ makan, dan diundang khusus orang-orang justru yang tidak mau datang. Ya, itu kan sering terjadi ya. Orang kalau membuat undangan, dicari datanya siapa pejabat, dikirimlah undangan. Tujuannya untuk apa? Supaya ya datang membawa amplop yang berisi uang yang besar, atau dia foto dengan pejabat yang datang di acara perkawinan anaknya atau perkawinan dia. Ini semua tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala kalau kita hanya mengundang mereka-mereka saja. Tapi kalau kita undang semuanya, maka nggak ada masalah. Yang kaya miskin boleh datang, gitu kan? Maka kita perlu ketahui ini poin penting. Dan sebagian ulama mengatakan, kalau ada orang juga mengkhususkan walimanya yang dia undang orang-orang yang tidak mampu, maka itu bagus. Karena di sini justru penekanannya hadis kepada orang-orang yang tidak mampu harusnya datang makan. Karena orang-orang yang mampu sudah biasa makan enak gitu. Tapi boleh juga dia undang yang miskin dan yang kaya. Yang dilarang adalah mengundang khusus orang kaya saja dan orang miskin dilarang. Seperti itulah. Ya. Bahkan kadang-kadang kita sering lihat ada sebagian orang-orang miskin. Subhanallah, semoga Allah gerakkan hati kita selalu ingin membantu mereka ya. Mengorek-orek sampah untuk mengumpulkan sisa makanan yang dianggap masih bagus. Maka hati-hati saudaraku seiman. Makanan-makanan di rumah jangan dibiarkan rusak begitu saja. Berbagilah. Ada security di komplek Anda kalau Anda orang mampu. Ada tetangga-tetangga mungkin yang tidak mampu. Ataupun kalau mampu kita bisa berikan kepada tetangga. Karena Nabi SAW perintahkan para sahabat kalau masak, lebihkan untuk dibagikan kepada tetangga. Atau Anda kirim kepada kerabat. Bahkan di zaman sekarang ini, kita bisa mendapatkan pahala memberikan makan kepada orang, walaupun di luar negeri. Di luar kota atau di luar negeri. Contoh misal Anda ingin dapatkan pahala buka puasa Ramadan, membuka puasakan orang. Anda bisa di Jakarta misalnya, Anda tahu siapa kerabat Anda di Surabaya, orang yang Anda kenal, Anda orang saleh, Anda ingin dapat pahala buka puasa mereka, telepon, saya akan kirim buka puasa. Bagaimana caranya? Tinggal cari di Google, semuanya ada. Restoran apapun Surabaya tinggal ketik, keluar semua. Restoran Timur Tengah Surabaya, restoran khas Jawa Timur Surabaya, restoran keluar semuanya. Anda tinggal ambil nomor teleponnya, Anda tinggal telepon, order, kirim ke alam ini ya, minta rekeningnya Anda transfer. Anda tidak perlu hadir di sana. Anda bisa dapatkan pahala memberikan makan mereka dan membuka puasakan mereka. Bahkan di luar negeri. Anda bisa internet banking transfer ke Palestina kah, ke Madinah dan Mekah kah, atau di mana saja. Anda bisa lakukan itu.
Tinggal transfer, lalu Anda membuka puasakan orang di sana. Atau memberikan makan orang. Kan gitu. Alangkah mulianya kalau orang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, dan semoga kita termasuk itu insya Allah. Dia bisa linknya sampai ke seluruh dunia kalau perlu. Ya. Dia berbagi pada hartanya kepada orang-orang untuk diberikan makan kepada orang-orang yang susah di sana. Membangun masjid di tempat-tempat itu di Afrika kah, membagikan Al-Quran terjemahan bahasa mereka, dan segala macam program yang bisa kita lakukan. Ya. Ini sangat baik, sangat bagus gitu. Ya. Ini contoh saja. Ini potongan pertama dari hadis. Jadi dia makanan walimah akan menjadi buruk kalau hanya dikhususkan orang yang mampu saja. Tapi kapan dibuka untuk orang mampu dan tidak mampu walimah itu, miskin dan orang kaya, maka akan jadi baik. Hilanglah sifat keburukannya tadi. Dan kalau diundang juga orang miskin saja, ya seperti misalnya orang akikah, orang walimah, terus yang diundang memang sengaja anak-anak yatim, orang susah, untuk meramaikan itu sangat bagus. Bahkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah terkenal sekali beliau di majlisnya, di kerajaannya ya. Lalu itu beliau raja tahun 99 sampai tahun 101, 2 tahun beliau jadi khalifah rahimahullah. Itu setiap hari ditemukan ada saja orang miskin bersama beliau. Potongan yang kedua adalah وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ أَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Barang siapa tidak menjawab undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini hukum berbeda. Jadi setelah Nabi SAW menjelaskan tentang walimah itu bisa jadi buruk kalau hanya orang kaya saja dan orang miskin tidak diundang. Dan berubah sifat buruknya kalau diundang orang kaya dan miskin atau orang miskin saja. Maka Nabi SAW mengingatkan, siapa yang tidak mendatangi undangan, maksudnya tanpa uzur, ya, undangan pernikahan, undangan makan, bertamu, apa saja diundang, datang ke rumah saya misalnya, tidak ada uzurnya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kecuali Anda memang minta keriduan orang yang undang, maaf ya saya belum bisa datang, tolong maklumilah segala macam, dan dia ridho, alhamdulillah. Karena ada sebagian orang subhanallah menganggap kedatangan kita di tempat dia itu sebuah kemuliaan. Ya. Bahkan ada juga orang yang sakit, berapa kali terjadi begitu. Begitu didatangi oleh orang yang dia cintai, orang yang dia hormati, malah bisa cepat sembuh. Dia merasa dia harus menyambut tamunya dengan baik. Maka ada semangat baru yang akhirnya ya, membuat dia lebih bisa, tubuhnya lebih bisa melawan penyakit itu. Oleh karena itu Nabi SAW menekankan, selama dakwah atau undangan itu, ya, dalam bahasa Arab ad-da'wah ya, bisa dakwah di jalan Allah, berdakwah, bisa juga maksudnya undangan ya. Selama undangan itu bukan baru memaksiat kepada Allah SWT, maka Anda datang. Anda datang. Gitu kan. Dan ini manfaat yang kedua yang kita dapatkan, karena kalau kita tidak datang bisa kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian dalam riwayat Bukhari Muslim yang kedua tadi lebih dipertegas lagi, bi'sat ta'amu ta'amul walimah, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah kalau ya, yud'a ilaihal agniya, diundang padanya orang-orang kaya saja, wa yutrakul fuqara, dan ditinggalkan orang-orang miskin. Jadi bukan walimanya yang buruk, bukan makanannya buruk, tapi kalau dibumbuhi atau dikemas dengan hanya khusus orang kaya saja. Nah, ini masuk dalam bab kita, bab tentang berkasih sayang dengan orang-orang miskin. Betapa gembiranya mereka kalau mereka mendapatkan makanan itu. Hadis selanjutnya 272 berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, man 'ala jariyataini hatta tablugha ja'a yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ah. Jadi tadi sudah kita bahas tentang walimah ya, makanan ya. Sekarang kita bahas tentang keutamaan memiliki anak perempuan. Dan bagaimana pahalanya sangat besar kalau dia berbuat baik pada anak-anak perempuannya. Ini karena banyak sekali orang tidak gembira kalau dikasih anak perempuan, maunya anak laki-laki.
Nah, dianggap anak laki-laki itu pasti bisa membawa nama keluarga. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan atau menyampaikan kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan ini. Dengarkan terjemahannya, hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menanggung kehidupan atau kebutuhan hidup dua anak perempuan hingga keduanya balik, maka dia akan datang pada hari kiamat. Saya, kata Nabi SAW, dan dia seperti dua jari ini. Beliau menggabungkan jari-jarinya. Hadis ini teman-teman sekalian menyebutkan tentang keutamaan bagaimana mempunyai anak perempuan yang di masa jahiliyah dulu di Mekah, Allah gambarkan dalam Al-Quran subhanahu wa ta'ala bagaimana mereka bencinya pada saat dikaruniai anak perempuan. Bahkan wajah mereka berubah menjadi merah dan kehitam-hitaman karena mereka malu di tengah-tengah masyarakat mereka. Mereka sudah terlanjur ya menanamkan di tengah-tengah masyarakat mereka sendiri bahwasanya anak perempuan ini kalau punya menghinakan. Karena dianggap tidak bisa jadi kesatria, nggak bisa menjadi kebanggaan untuk melamar anak perempuan, menjadi misalnya tokoh masyarakat. Perempuan dianggap ya, komunitas yang berbeda, yang rendah. Islam datang memuliakan kaum wanita, memuliakan ibu, bahkan surga di bawah telapak kaki ibu. Ibu disuruh bakti 3 kali baru ayah sekali, gitu kan? Disuruh muliakan istri, pindah dari rumah ayahnya ke rumah kita. Kita punya kewajiban bahkan berdosa kalau tidak berikan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu kita. Dan itu pahalanya paling besar. Ya. Sebagaimana sudah kita tahu hadis Bukhari, kata Nabi SAW, dinar yang kau infakkan untuk mujahid, untuk jihad, dinar yang kau berikan kepada fakir miskin, dinar yang kau berikan untuk pembebasan budak, dinar yang kau berikan untuk pembebasan budak, dan dinar yang kau berikan kepada keluargamu, istri dan anakmu, jauh lebih besar pahalanya. Kemudian ada anak perempuan. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita bersama dengan Nabi SAW di surga. Kalau kita membina anak kita, membiayai, setengah mati baru pulang untuk membiayai dan menjaga keuangan mereka. Sampai banyak balik saja. Bukan sampai menikah, sampai balik saja. Sudah dapat jaminan akan bersama dengan Nabi SAW di surga. Saudari perempuan yang merupakan juga banyak orang bengkalikan. Ya. Waktu kecil main sama-sama, begitu mulai dewasa bermusuhan saudara satu sama yang lain. Memperebutkan warisan satu sama yang lain. Ini semua na'udzubillah waswas syaitan. Allah sudah gambarkan dalam surah Yusuf bagaimana hasad yang muncul dari saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf AS. Akhirnya Allah angkat justru Yusuf AS derajatnya. Ya, dan akhirnya di akhir cerita mereka bertaubat, ya. Sebagaimana kita bisa baca dalam surah Yusuf. Bahkan Allah SWT mengatakan, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kami ceritakan kepada Muhammad sebaik-baik kisah. Maksudnya supaya jadi pelajaran bagi orang yang membaca Al-Quran tentang kisah Yusuf dengan saudara-saudaranya. Gitu kan? Ini semua luar biasa. Ibu kita meninggal, tante. Ya. Semuanya. Islam betul-betul memuliakan wanita. Sampai Allah SWT turunkan khusus surah namanya surah An-Nisa. Surah perempuan membahas tentang mereka. Walaupun tugasnya justru karena sayangnya Allah SWT kepada mereka, tugasnya itu tidak sembarang laki-laki. Mereka lebih disuruh di rumah, mereka disuruh melayani suami, masak, bersihin rumah, urus anak, sholat, kalau dalam masa waktu meninggal masuk surga. Kata Nabi SAW, perempuan manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya, dan disebutkan sholat sunnahnya, sholat wajib saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berpuasa Ramadan, disebutkan puasa sunnahnya. Melayani suaminya dengan baik. Kecuali pada saat dia meninggal, boleh dia masuk surga, dari 8 pintu surga boleh dia memilih dari mana yang dia ingin masuk. Itu kan luar biasa. Jadi Allah mudahkan buat mereka. Dan dalam syariat memang kaum wanita dianggap ciptaan Allah yang lemah, makanya harus dilindungi. Dilindungi. Ya. Sebelum menikah, dilindungi oleh ayahnya. Ayahnya meninggal, pamannya, saudaranya, sudah menikah suaminya.
Dan ini luar biasa bagaimana Allah melindungi kaum wanita dalam Islam. Ya. Dari para orientalis dan orang-orang barat yang mempelajari Islam dan sengaja mencari kelemahan Islam, coba menyudutkan Islam sampai mengatakan Islam menzalimi perempuan, kenapa harus berhijab, kenapa tolak cerai di tangan suami, kenapa harus ada poligami, kenapa harus begini dan begitu. Mereka tidak faham bagaimana Islam datang justru memberikan hak kaum wanita dalam semua itu. Hak wanita dalam semua itu. Ya. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengatur hukum-hukumnya. Kemudian teman-teman sekalian, janji yang diberikan di sini adalah luar biasa karena akan bersama dengan Nabi SAW di surga. Ini mirip juga dengan hadis tentang masalah anak yatim, ya. Yang kata Nabi SAW, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Ya, kemudian beliau menyatukan atau menunjukkan dua jarinya, telunjuk dan jari tengah, kemudian merenggangkan di antara keduanya. Ya. Aku dan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Lalu beliau memberikan gambaran dengan tangannya. Tentu tidak mungkin sama-sama dengan Nabi SAW, tapi berdekatan iya. Cukup saja kita sampai ke derajat yang dekat dengan Nabi SAW, itu sudah luar biasa, derajat yang sangat tinggi di surga. Intinya teman-teman sekalian, hadis ini memotivasi kita untuk selalu berbuat baik dengan anak-anak perempuan. Dan saya sarankan teman-teman untuk lebih jauh, kalau mau dengar penjelasan masalah ini, Anda kembali kepada kajian kami. Lihat di YouTube Khalid Basalam Official, masuk ke playlist, cari kajian bedah buku, beginilah mendidik anak dalam Islam. Ada khusus bab di situ, membahas tentang keutamaan mendidik dan memiliki anak wanita atau anak perempuan. Nah. Dan di sini juga ada pelajaran yang lain yang kita ambil. Pelajaran yang kedua adalah tentang pentingnya mendidik anak perempuan. Dan yang halal buat mereka sampai mereka balik. Bisa juga bermakna balik adalah sampai mereka siap menikah atau sudah menikah. Jadi didik mereka berhijab dari kecil, didik mereka sholat, didik mereka hafal Quran, didik mereka kepada agama. Nah, dari tangan wanita-wanita yang terdidik dengan baik ini akan lahir pemimpin-pemimpin umat. Di belakang seorang laki-laki yang sukses ada sosok ibu dan ada sosok istri yang soleh. Imam Ahmad rahimahullah meninggal ayahnya pada saat beliau masih kecil dan hidupnya susah miskin. Hanya ada satu rumah kecil sama satu toko kecil punya ayahnya di pasar di Baghdad di Irak. Pada zaman itu terkenal sekali Imam Abu Hanifah sama muridnya Abu Yusuf, ya. Imam Malik, terkenal imam madhab. Dan orang banyak belajar dari orang-orang yang mulia ini. Tapi pada saat itu tersebar isu yang mengatakan sudah habis masa kejayaan imam-imam. Mereka anggap cuma tinggal dua imam ini saja, Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. Nggak akan ada lagi imam madhab yang bisa hafal sampai di atas 500.000 hadis, sampai menghafal Al-Quran dan bisa menjadi panutan untuk semua orang. Tapi ibu Imam Ahmad tidak pernah putus asa. Rahimahullah. Terkenal sekali kisahnya bagaimana beliau tujuannya setelah suaminya meninggal membesarkan Imam Ahmad dan menjadikannya sebagai ulama muslimin. Walaupun beliau harus jual karpet buatan tangan sendiri, walaupun harus berusaha banting tulang agar Imam Ahmad mulai tumbuh besar, dan hanya tujuannya Imam Ahmad harus hadir di halaqah para ulama. Sampai Abu Yusuf pernah datang rahimahullah Syafi'i lahir sama Imam Ahmad lebih muda daripada Imam Syafi'i, seperti itulah. Yang jelas teman-teman sekalian, beliau selalu suruh anaknya untuk belajar terus saja walaupun pas-pasan kehidupannya. Hanya Imam Ahmad menyewakan toko ayahnya sampai akhirnya bisa mendapatkan pendapatan walaupun pas-pasan. Setelah belajar dari semua ulama-ulama yang ada di Baghdad, maka Imam Ahmad merasa masih haus dengan ilmu, tapi dia berat mau bilang sama ibunya, berarti kan dia harus keluar negeri. Pada zaman itu orang pakai kuda, pakai keledai, ya, pakai unta, jauh, bisa dirampok di tengah jalan. Tidak ada keamanan kayak kita sekarang. Alhamdulillah sekarang luar biasa keamanan, gitu kan. Kita mau keluar negeri, mau dari sini ke Amerika, sekian belas jam,
ya, perjalanan mau ke Kanada sekian jauh juga aman saja. Aman, ada security, transportasi nyaman dan segala macam. Akhirnya ibunya datang malam-malam lalu melihat Imam Ahmad seperti orang yang sedih. Nah, ada apa ya anakku? Dia mengatakan tidak ada apa-apa ibu. Lalu ibunya mengatakan tidak mungkin kau nak dari kecil di bawah naungan ibu. Kemudian ya kau bisa rahasiakan sesuatu. Dari wajahmu ada sesuatu. Lalu Imam Ahmad mengatakan tidak ada satupun guru hadis di Baghdad kecuali saya sudah datangi. Maka hampir semua yang sudah mereka miliki sudah saya pelajari. Lalu kata ibunya, kalau begitu kau terfikir untuk pergi keluar dari Baghdad. Dia terdiam. Kata ibunya, hai anakku, ibu berkorban dari kau masih kecil agar kau bisa menjadi seorang penuntut ilmu yang besar dan juga menjadi ulama. Najm, bintang yang gemerlapan dari kaum muslimin. Maka ibu ridho kau pergi. Kata dia, bagaimana saya bisa tinggalkan ibu sendiri? Dia bilang, ayahmu meninggalkan toko yang bisa aku hidup darinya dan ada rumah yang cukup walaupun kecil. Dan cerita Imam Muhammad sampai menangis, ibunya tetap motivasi dia walaupun ibu ini sebenarnya berat melepaskan anaknya. Tapi demi untuk masa depan anaknya yang cemerlang, pergilah Imam Ahmad. Dan zaman dulu tidak ada handphone, bisa tanya-tanya kabar, WhatsApp, apa kabar ibu baik, nggak ada. Sekali pergi udah nggak tahu kemana anak ini. Ibunya tetap di Baghdad, tapi anaknya sudah nggak tahu kemana. Ibunya Imam Ahmad tiap malam menangis berdoa sama Allah agar anaknya diberikan taufik, walaupun dia berat. Setelah sekian tahun belajar, baru Imam Ahmad kembali, gitu kan? Baru kembali. Dan itu semua waktu dia kembali mulai terkenal, namanya mulai harum, menjadi ulama. Dia banyak meluruskan hadis-hadis yang palsu dengan sahabat Yahya bin Ma'in rahimahumullah semuanya. Tapi Imam Ahmad terbentuk menjadi seorang ulama justru karena ibunya. Dan ibunya tentu jadi begini karena juga tercetak di rumah yang baik, terkader di rumah dengan cara baik, sehingga agamanya sangat kental dan akhirnya bisa juga mencetak kader-kader umat. Padahal itu cuma satu orang, ibu mengurus satu orang anak. Bagaimana kalau setiap ibu muslimah seperti ini? Dan itu akan bisa terjadi kalau Anda mulai sekarang bangga dengan punya anak perempuan dan Anda didik mereka dengan baik. Jangan anggap remeh, jangan oh sudah nikah lepas tangan, tidak. Justru di tangan dia nanti dan di rahimnya akan lahir anak-anak yang merupakan pemimpin dunia dan Anda akan panen pahalanya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya bisa menjadi amal jariah buat kalian, termasuk anak kalian adalah amal jariah buat kalian. Ya, ini pentingnya ya, dan jangan dianggap remeh teman-teman sekalian. Jangan kalau Allah berikan Anda anak perempuan yang cantik, yang mulus kulitnya, yang bagus rambutnya, lalu sibuk dengan bintang iklan, sibuk dengan jadikan artis, aktor ini dan segala macam. Na'udzubillah. Ini semua harus kita berlindung kepada Allah SWT darinya. Jadikan dia sebagai kader umat yang terbaik. Hafal Al-Quran. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, anaknya perempuan itu dikader sama dia sampai hafal Quran, hafal sekian ribu hadis. Menjadi, kalau ada kadernya dia itu. Karena Sa'id bin Musayyib waktu itu tidak punya anak laki-laki. Cuma ada anak perempuan. Subhanallah, anaknya dilamar oleh calon kandidat pengganti khalifah. Ditolak sama dia. Kemudian ada satu muridnya, duda, hadir di pengajian. Dan dia bukan duda, tapi berapa hari nggak hadir pengajian, lalu kemudian datang dalam pengajian, lalu kemudian ditanya sama Sa'id bin Musayyib rahimahullah, kau dari mana berapa hari nggak kelihatan? Ini murid utamanya dia yang banyak belajar hadis. Maka kata dia, istri saya meninggal beberapa hari yang lalu dan saya sibuk ngurus jenazahnya segala macam, menyambut tamu, takziah selama 3 hari. Kata Imam Sa'id bin Musayyib, kenapa kau tidak beritakan kepada saya? Mungkin saya bisa juga bertakziah. Dia bilang, siapa saya untuk anda urus semua itu imam? Lalu kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, apa kau sudah menikah lagi? Dia bilang, belum. Siapa yang mau menikahkan saya sama anaknya? Saya orang miskin, saya duda gitu kan. Saya cuma seorang penuntut ilmu. Kata saya belum saya nikahkan kau sama anak saya. Dia bilang, anda nikahkan? Dia bilang, ya. Duduk. Disuruh keluarkan apapun yang di kantongnya, mungkin ada 1-2 dirham. Dan dipanggil saksi, kata saya nikahkan kau sama anak perempuan saya, Fulana binti Fulana, dengan apa yang kau miliki ini. Dia bilang, saya terima nikahnya. Selesai, pernikahan terjadi. Itu lepas duhur. Lalu kemudian pisah. Kata muridnya ini, saya tidak sangka ini. Kalau seperti orang mimpi kalau sudah menjadi anak mantunya. Saya pikir itu terjadi begitu saja gitu. Nah hari itu saya lagi puasa. Pas menjelang maghrib mau buka puasa, tiba-tiba ada yang ketok pintu rumah saya di sebuah gubuk yang kecil. Lalu kemudian
Saya mengatakan setelah jawab salamnya siapa? Dia mengatakan Sa'id. Maka terlintas di benak saya semuanya Sa'id. Ini ada yang ada di Irak kecuali Sa'id bin Musayyab. Setelah saya buka ternyata Sa'id bin Musayyab. Dia bilang, muridnya mengatakan, hai Syekh, kenapa anda datang? Biar saya datang kepada anda. Dia bilang tidak. Hari ini saya lebih pantas datang kepada kamu. Lalu dia pinggir ke samping. Ternyata di belakangnya ada anaknya perempuan. Dia mengatakan, masuklah hai anak perempuan, hai anakku ke rumah suamimu. Kata saya menurut saya kepada murid, saya tidak ingin kau malam ini menginap tanpa istri. Lalu kemudian ditinggalkan kami, kata muridnya. Saya bingung bagaimana menghadapi perempuan ini. Kenalan enggak, tahu namanya enggak. Tiba-tiba dinikahkan saja, selesai. Setelah menikah, dia bilang, lalu kemudian saya bilang, maafin saya coba panggil dulu ibu saya. Lalu dia tinggalkan perempuan itu di rumahnya, dia keliling nyari. Dia panggil tetangganya, saya baru dinikahkan oleh Sa'id bin Musayyib kepada anaknya. Orang semua tahu. Anaknya Sa'id bin Musayyib ini sangat cantik, sangat pinter, hafal Quran. Dilamar oleh kandidat khalifah. Khalifah sekarang, pada saat itu kalau mati, yang gantikan langsung adiknya. Mereka bilang, kau sudah gila, siapa yang mau nikahkan kau dengan anaknya Sa'id bin Musayyib? Dia bilang, datang ke rumah, coba lihat. Ditemukan ternyata betul. Sampai ibunya anak ini mengatakan, jangan kau bertemu sama perempuan ini sampai saya dandanin dia layak sebagai seorang pengantin. Kata anaknya, baiklah silakan. Lalu didandani perempuan tersebut selama 2 hari ya kalau tidak salah atau 3 hari baru diberikan kepada suaminya. Maka kata suaminya, saya pun 3 hari tersebut sudah persiapkan diri. Begitu saya buka cadarnya, saya temukan dia wanita tercantik, wanita terpintar, wanita yang paling salihah, gitu kan. Lalu ditanya saya, kenapa anda nikahkan anak anda dengan seorang duda penuntut ilmu yang miskin dan anda meninggalkan kandidat khalifah? Dia mengatakan, saya sudah mengkader anak perempuan saya. Ini yang saya ingin titik beratkan. Saya sudah mengkader anak perempuan saya sehingga menjadi wanita yang salihah, hafal Al-Quran, hafal sekian banyak hadis, mengajar untuk umat. Kemudian saya lepas kepada khalifah ke istana, dipenuhi dengan dayang-dayang, akhirnya dia sibuk dengan itu semua, dan akhirnya dia lupa untuk menyampaikan agama Allah. Saya nikahkan dengan penuntut ilmu, dia sama-sama untuk menuntut ilmu dan akhirnya menyampaikan agama. Saya pun lepas dari hisab hari kiamat. Jadi bagaimana mereka memahami poin-poin seperti ini? Ya, semoga saja muslimin dan muslimat di zaman kita sekarang bisa memahami ibrah dan belajar dari kisah-kisah seperti ini.